tinggal fokus ke mapel-mapel yang lainnya. Oke. Oke, kita nih lihat kontennya dulu nih. Oke. Kontennya itu sebenarnya ada 8 ya, totalnya itu ada 8. Oke. Ada 8, ada grammar practice A1, A2, B1, B2, C1. Oke. Jadi A2 itu basic ya, sebetulnya primary. Yang B1 itu basic 1, masuk ke B2 itu adalah intermediate. Jadi yang C1 itu masuk ke advance. Jadi semakin meningkat, jadi tingkat kesulitannya itu semakin meningkat juga. Tapi nggak masalah, perlu saya sampaikan juga, I have to tell to you that how to fill the questions correctly and easily. Even though this is about grammar, we just need a logic. Meskipun ini tentang grammar, Dinda ya, kita juga membutuhkan logika aja sih. Jadi logika untuk cocoknya yang mana nih, yang pasnya gitu loh. Oke, begitu ya kurang lebih. Dan jumlah soalnya setiap level itu ada kurang lebih 12 dan 13. Jadi pola latihannya kayak gini. 6 soal kita akan kerjakan bersama-sama. Nanti 6 soal sisanya setiap level nanti itu Dinda mengerjakan sendiri. Nanti saya akan kasih waktu mungkin 3 menit sampai 5 menit ya dan kita akan bahas seperti itu polanya. Dan nanti kalau misalkan ada materi yang belum disampaikan di pertemuan sebelumnya dan di soal ada, nanti sekalian kita bahas juga ya tentang soal itu Siapa? seperti apa. Oke, kita akan langsung saja ke A2 bagian A itu basic ya. Tapi tentunya akan ada contoh soalnya dulu nih. Oh iya, perlu saya sampaikan, jadi setiap soal itu dia ada topiknya masing-masing ya. Topiknya itu kayak liburan, kemudian juga school, misalkan holiday, kemudian juga friend, kemudian juga party dan sebagainya. Pokoknya setiap soal itu beda-beda topiknya. Tapi modelnya itu percakapan juga, ada 2 percakapan gitu loh. Jadi tetap mudah juga. Ada yang percakapan modelnya, ada yang rumpang kosong ya. Nah, seperti contoh yang pertama ini nih. Ini model yang pertama nih. Topiknya adalah tentang party ya. Kayaknya gampang banget. We need blah blah blah. We need a new blah 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 for the party tomorrow night. Can I borrow yours? Nah, kira-kira ini kan kita udah tahu bahwa ini party nih topiknya. We need a new. Kita perlu apa untuk party besok malam? Oke. Pilihannya ada 3 ya. Selalu ada 3. A, B, and C. Nah, yang pertama speakers, yang kedua music, yang ketiga sounds. Tentunya jawaban yang paling logik dan yang paling butuh adalah speakers, alatnya gitu loh, speaker ini bukan orang pembicaranya maksudnya ya. Kita membutuhkan speaker untuk pesta besok. Oke. Tapi kalau misalkan kita nggak jeli sebenarnya musik pun atau sound pun kayak mirip-mirip deh. Oke, tapi mana yang lebih pas gitu loh dengan logika aja seperti itu. Itu adalah model latihan yang pertama contohnya. Oke, kita akan langsung ke tipe soal A2 atau basic. Nah, ini dia. Oke, di sini topiknya adalah time for tea, waktunya ngeteh. Oke, jadi ada yang nanya, do you want a cup of do you want a cup of tea? Mau teh nggak? Oke, no thank you, I need. Nah, jawabannya itu kalau dilihat dari arti semuanya sama. Dinda sama ya. Finish, yang B itu finish, C finish. Artinya juga selesai, 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 selesai. Cuman selesai yang mana yang pas nih secara grammar? Oke, ingat secara grammar. Kira-kira jawaban yang mana nih sebelum saya bahas di materinya sedikit? Yang to finish. Itu Yang B. finish. Kenapa jawabannya B? Kalau menurut Dina karena dia udah mau. Jadi kayak masih proses gitu. Masih proses. Oke. Ya. Nggak masalah. Oke. Tapi gini, dalam teorinya kayak gini nih. Saya sampaikan ini. Kita kemarin mungkin belum sempat dibahas ya. Gini, dalam teori bahasa Inggris khususnya grammar nih, grammar tuh ada yang namanya gerund nih versus to infinitive. Mm-mm. Nah, to infinitive ya. Jadi gerund itu intinya adalah eh, verb verb satu ditambah ing, sedangkan sorry,
Oke. Oke. Sedangkan to infinitive intinya adalah to ditambah verb satu. Gitu intinya. Mm-mm. Nah, permasalahannya adalah memang kita tuh dituntut untuk hafal ya. Tidak harus semua sih, mungkin secara umum saja. Jadi mana yang kelompoknya gerund, mana yang kelompoknya to infinitive. Nah, kebetulan di soal yang ini adalah kita menemukan verb to infinitive. Di antara verb to infinitive itu adalah seperti tadi itu ada tuh kata need tuh. Need itu harus ketemu lagi to verb satu gitu loh. Kalau ada kata need, berarti kalau ketemu verb lagi harus to verb satu. Nggak boleh verb ing. Misalkan kayak gini. I need finishing. Nggak boleh, meskipun orang ngerti. Atau I need finish pakai verb tiga. Nggak boleh, meskipun orang ngerti juga. Atau bahkan I need finish aja. Verb satu murni. Tidak boleh juga, meskipun orang ngerti. Harus to verb satu. Nah, selain need, perlu tahu juga yang ditambah to infinitive adalah contohnya want. Coba Dinda bikin kalimat. Aku pengen minum teh gimana? I want to drink a tea. Yes, selalu bilang I want to drink. Gak ada kalimat kayak gini ya. I want drinking tea. Gak ada, meskipun orang ngerti. Atau I want drink tea. Gak ada, meskipun artinya tuh orang pasti tahu. Aku pengen pergi ke Mekah gimana? I want to go Yes, Mekah. selalu I want to go. Nggak boleh I want go. Apalagi want going gitu loh ya. Selain need dan want, beberapa to infinitive adalah Bismillahirrahmanirrahim. Selain need and want adalah misalkan ini hesitate. Hesitate tahu artinya apa? Hesitate? Enggak. Oke, hesitate itu artinya ragu. Biasanya ada Oh, dalam ini, ada dalam lamaran atau informasi lowongan pekerjaan atau informasi-informasi apalah ya, flyer dan sebagainya. Di bawahnya tuh suka kayak ada tulisan kayak gini. Kalau bahasa Indonesianya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Nah, dalam bahasa Inggris suka ada kata gini nih. Contohnya, don't hesitate, maksudnya jangan ragu, don't hesitate untuk menghubungi kami. To kontak, let me check. nah gitu. Setelah hesitate itu wajib to kontak ya. Nah kontak nih verb, nggak boleh do not hesitate contact me atau do not hesitate contact ini nggak boleh, harus to kontak. Itu ya. Satu lagi saya kasih contoh nih yang termasuk to infinitive adalah ini saya ke atas dulu. Yang termasuk to infinitive adalah kata agree, setuju ya. Saya setuju mengundang Ferry Irwandi misalkan. Bang Ferry Irwandi tahu tidak? Oke, volunteer itu ya. Saya setuju mengundang Bang Ferry. I agree to invite. Nah, gitu ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya itu fokusnya. Oke. Kalau Jaren gimana, Sir? Kalau Jaren itu memang banyak juga, tapi saya kasih contoh satu aja. Misalkan kayak gini. Enjoy. Enjoy harus pakai verb ing lanjutannya tuh. Aku menikmati mendengarkan lagu. Berarti gimana kalimatnya? Did. I enjoy listening to music. Yes, harus listening. Nggak boleh I enjoy listen meskipun orang ngerti ya. Meskipun orang ngerti, tapi kalau dalam grammar ngisinya I enjoy listen, udah pasti salah total. Apalagi nanti suatu saat tes TOEFL sama IELTS. Mau nggak? Ya, tes TOEFL ya. Itu kalau misalkan mau kuliah ke luar negeri atau dapat beasiswa, LPDP dan sebagainya, itu ada tuh. Oke, so itu jadi jawabannya adalah B ya, jelas ya, karena kita ketemu kata need di sini, jadi harus to finish. Oke, jawaban nomor satu sangat gampang sekali untuk diselesaikan, tidak jadi gak ada masalah. Oke, nomor dua. Nomor dua juga kayaknya nih gampang banget nih kalau lihat dari ini. Going to cafe, have you ever been to Durban Cafe? No, where is it? Where is? There. Udah saya sebutin jawabannya keceplosan tadi. Ah, Jawabannya apa? yang there. No, 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 Tuh no, kan? no. No. Oke. Oke, saya kasih jawabannya dulu ya. Jawabannya adalah it Where dong. is it? Oh, Hmm. Oke, gini saya spill sedikit deh. Ini materinya basic banget nih yang ini nih.
Kita tahu personal pronoun ya. Mm-mm. Oke, personal pronoun itu ada apa aja? Ada I, you, I, we, you, they, we, he, they, she. she, it. Nah, kalau saya panggil nama Dinda, berarti Dinda jadi apa? She, She dong. Oke. Kalau saya panggil Mr. Ismail jadi apa? he, He dong. Oke. Kalau saya panggil Mr. Ismail dan Dinda jadi apa? uh, they, Yes. Jadi ini ya. Nah, jadi they tentunya. Oke. Boleh they, boleh we sebetulnya. Nah, mm, kalau misalkan saya sebutin Indonesia, Indonesia jadi apa? it, It dong. Kalau saya panggil cat, jadi apa catnya? it juga. It juga. Kalau saya bilangnya kayak gini, cats. Ayo, ada S-nya nih. Cat, Mm-mm. berarti they bisa. They bisa ya khususnya betul. Jadi it itu untuk binatang atau benda yang penting satu. Nah sekarang kalau di soal lihat sini, fokus ke soal. Have you ever been to Durban Cafe? Nih personal pronounnya adalah ini Durban Cafe. Jadi Durban Cafe sama dengan It. it ya dan memang nyambungnya juga it secara kalimatnya enaknya ya. Where is it? Di manakah itu? Oke. Where is that gimana? Hmm, kurang pas ya. Oke. Atau apalagi where is this? Oke. Yang tepat adalah it. Oke. Itulah tipe atau contoh soal yang kedua. Oke, lanjut. Apakah nyambung juga? Oke. Ini materinya udah selesai kemarin tuh. Kita pelajari kalau yang ini. A work meeting. Topiknya was the meeting okay? It was the okay. Pasti langsung terjawab. Apa kira-kira? Most boring. Yes. Kalau dilihat dari materi yang kemarin tentang materi apa ini? Masih ingat? Do you still remember? Nggak ingat nama materinya. Ya. Nah, biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan kita tahu nih, kita ngerti nih, dan kita juga enaknya ke sini jawabannya. Tapi kalau ditanya nama materinya apa, nggak ingat. Biasanya kayak gitu memang ya. Oke, ya Iya. betul. Jawabannya adalah si the most boring. Gimana cara menganalisanya? Oke, udah ada kata the, pasti superlatif, udah gitu aja. Dan memang enaknya pun jawabannya adalah C gitu. Memang ini materinya superlatif. Kayak the most boring, the most beautiful, the most popular. Kalau misalkan yang satu ucapan, the best, kemudian the highest, the longest, the strongest, dan lain sebagainya. Oke, jadi materinya superlatif. Gampang banget ini. Lanjut. Ini nyambung juga nih dengan yang tadi soal nomor 2 kayaknya nih. Kalau dilihat dari jawaban. Oke, forgetting things. I can find my glasses anywhere. I think you left blah blah in the car. Kira-kira apa jawabannya? I think you left them in the car. Yes, oke, correct. Tepat sekali. Jawabannya adalah dem. Kenapa bisa begitu coba? Karena benda kan, Oke, demnya itu apa? them itu mereka. Ya, ke siapa nunjukinnya? Glasses, Good. kacamatanya. Oke, glasses. Thank you. Tuh, udah bagus tuh. Jadi bahasa Inggris gak ada masalah ya. Nah, jadi wajib dapat nilainya 100,5. Amin. 100,5 ya. Oke, lulus pokoknya kalau di Dama. Mau ngambil jurusan apa di Unham? Insya Allah kedokteran ya, Kak. Sama kayak Frido kemarin, ngambil kedokteran juga. Siapa ini? Frido, Frido. Kenal? Oh, ya, nggak kenal. Oke, Frido tapi dia kedokteran militer, dia mah. Sama ya? Eh, Sama juga. dia tahun ini juga. Tahun ini dia. Oke, baru kelasnya sama Nisa kemarin. Hmm, Pernah barengan kelasnya? SMA mana, Kak? Enggak pernah. SMA dari mana ya? Dari Medan ya tuh. Dari Medan. Oh, ya, ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Ini gampang nih, Mas. A questions what about calling him to us? He hasn't got to work. Materinya udah pelajari kemarin. Di tenses ini mah. Jadi apa He kira-kira jawabannya? hasn't got to work yet. Kenapa jawabannya ya? Why? Karena jawabannya yet. Karena Karena apa ya? enaknya. Karena Karena enaknya itu, belum. Mbak. Karena enaknya.
Oke. Ya, kalau misalkan lihat dari tenses, ini tenses apa nih? Dia pakai eh belum berarti present. Bentar. Ada hasn't, ada got, ada hasn't, ada verb 3. Ayo, tenses apa? Eh Nih, ada Future hasn't. ya? Enggak, No. bukan. Has. Oke. Bentar. Subject, has, atau have, verb 3. Kemarin tuh apa? Verb 3 ini adalah bentar. Past tense atau continuous tense? Past tense. Perfect. Kalau verb 3 pas. Cuman, Perfect tense, perfect tense. hah? Nggak, misalnya hanya mengesal aja ya. Past tense atau Oh, present tense atau continuous perfect oh ini. iya. Oke. Jangan lupa ya. Benar. Jadi subject, have atau has tambah verb 3 itu perfect. Nah, salah satu ciri waktu yang dimiliki oleh perfect memang adalah yet Ya, gitu loh. Dan yet ini untuk kalimat negatif. Sir, kalau already juga dia time signal atau ciri waktunya perfect tense deh. Iya. Tapi kalau already itu untuk kalimat positif. Sedangkan yet untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Kalau should nggak nyambung artinya ya. Oke, meskipun Dinda misalkan tidak menjelaskan secara detail, kita bisa ini kok gitu loh. Bahasa Inggris itu kita bisa enak juga nih jawabannya yet gitu ya. Udah cocok logi gitu. Oke, 6, satu lagi kita bareng-bareng. A party is oke. Ini future ya, tapi ini hanya menyusunkan kata-kata aja sih. Posisinya aja yang pas di mana. It's a party tomorrow. Who blah blah some friends is going to be with. Oke, gampang. Menjaga seraya. Yakin. Mana jawabannya? Jawabannya sama ya artinya ya. Intinya tuh sama siapa sih kamu pergi gitu loh. who are you going with? Yang Yes, A. itu sekali. Jawabannya adalah Oke. Yang pertama kita tahu bahwa are you going itu udah benar setelah struktur posisinya kayak gini. Karena kan to be, subject, verb ing, dan with-nya juga di belakang. Kalau yang B, tiba-tiba with di depan nggak boleh ya. Dia menghalangi. Oke. Yang C, are you with? With nyempil di tengah-tengah nggak boleh juga ya. Oke. Itu dilarang. Oke. Itu soal nomor 6. Gampang ya, Dinda ya? Gampang, nggak ada yang susah ya. Yang susah tuh buat Dinda hanya untuk melupakannya. Itu yang susah buat Dinda ya. Oke. Lanjut Dinda nomor 7. Nah, nomor 7 ini paling gampang sejagat raya. Ayo, saya kasih waktu 1 menit. Kelamaan nih 1 menit, 30 detik aja. Dinda yang isi. There's a lot traffic. I won't be home. Yang E. Yang A, oke. Tenses apa ini? Oh, berarti ini present bukan Kak? No, present itu pilihannya Bukan. don't sama doesn't. Bentar ya sambil buka materi bentar. Oke. Tapi setelah jawaban tuh betul, betul ya Dinda ya. Betul Dinda jawabannya A. Misalnya nanya tuh untuk memastikan bahwa Dinda tuh wah yakin gak nih biar semakin yakin gitu jawabnya. Saya sambil minum ya. Apa namanya? Want itu singkatan dari will not. Tuh udah saya spill. Will not kalau ada will pasti tenses apa? Kalau udah ada kata will pasti tenses Yang apa? future. Yes, tentu sekali future. Meskipun kita nggak tahu future, nah di setelah yang titik-titik ini ada be, setelah be itu Mm-mm. pasti will, nggak mungkin don't ya, apalagi didn't gitu loh. Jadi jawabannya memang A. Jadi tense is future tense. Dan future-nya itu memang betul tadi present future ya. Jadi Iya. present future. Karena ada present future, ada past future. Lanjut nomor 8A ini mah gampang banget ini mah. Ini nama materinya I was ada very ya. tired after work, so Hmm, yes, apa? yes betul. Jawabannya langsung aja kalau ini mah sok yang lebih pas. Jadi nggak ada materi khusus untuk apa ya, Mm-mm. hanya untuk pencocokan aja. Tapi kalau misalkan didetilkan nama materinya, konsepnya ada Iya. ini cause effect. Cause effect itu ada kata so, ada kata as the result, ada kata hence, furthermore dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini jawabannya betul. Si. So, jadi I went to bed early. Gampang banget.
Ini mah gampang juga. After the meeting, when you leave the meeting, silahkan tidak. When you leave the meeting room, don't forget to close the window. Gak ada masalah ini ya. Ini hanya kalimat don't. Don't itu adalah imperatif larangan. Don't forget. Kayak kemarin di if clause tuh. Oke, lanjut 10. I'm looking for. Kenapa jawabannya looking for? Karena, bentar. Enggak, saya belum belum bilang Looking salah for atau itu benar ya. karena cocok aja. Saya belum bilang benar atau salahnya ya. Saya hanya mengkonfirmasi kenapa gitu ya. Mm-mm. Kenapa kira-kira? Cocok aja. Karena mencari. Mencari. Emang emang looking for artinya apa? Mencari. Melihat sih sebenarnya. Oke, jadi ini saya Melihat ke arah. oke, gini. Saya teorikan di Mencari sini. juga bisa sih. Tuh. Nih, kita ada paired verb. Nah, tadinya tuh kayak gini, paired verb ya. Atau phrasal verb nama lainnya. Ini, look ditambah for, kemudian look. Look tuh kan artinya melihat ya, tapi ketika ada tambahan kata yang lain, itu maknanya berbeda. Mm-mm. Look tuh melihat, for tuh untuk, for melihat. Melihat untuk nggak bisa, tapi mencari. Look after artinya apa? Mencari. No, Look for. merawat. Tuh, beda lagi maknanya. Look after. Look after tuh Oh, artinya merawat ya. Jadi memang ada beberapa kata yang disambungkan, jadi maknanya tuh beda. Look ditambah for mencari, look ditambah after merawat. Nah, dalam bahasa Inggris nggak ada tuh pasangan looking at. Ada sih looking at, tapi maknanya di sini nggak pas di sini. Looking at itu artinya menatap ya, tapi di sini maknanya lebih ke mencari. Jadi yang memang jawabannya yang tepat adalah memang C, for. Tepat sekali. Selain enak jawabannya, teorinya juga ada. Oke, lanjut nomor 11. Ini. Ini materinya nggak sempat dijelasin sama saya, memang nggak ada juga, tapi coba lihat di sini deh. Kayaknya bisa deh. Apa yang visit when we went to the bank? when Oke. I went to bank, I spoke to the man who Siapa bilang jawabannya who? karena dia eh who kalimat Dinda karena dia refers to orang kan. Oke, Menca tepat sekali Dinda ya. Oke, mungkin saya spill. Nama materinya apa? Kalau misalkan diteorikan, masih ingat? apa? Relatif. Relatif pronoun. Yes, tepat sekali. Relatif pronoun. Saya singkat P aja. Ada apa aja relatif pronoun? Ada Which, who, who, whom, whom, terus which, whose, whose. which, satu lagi that ya. Mm, Sebetulnya ada lagi sih when sama where gitu loh. Kalau when untuk waktu, where untuk menunjukkan lokasi. Nah, gitu loh. Kalau dijabarkan memang detail kan agak menantang nih sama who sama whom nih. Whom untuk orang, who juga orang, whose juga orang. Oke, tapi di sini gampangnya adalah kita melihat di sini ada man ya. Jadi memang harus pakai who. Seandainya kalimatnya I spoke to the cat, pasti jawabannya adalah which ya. mm. Oke, gampang banget ya Dinda ya. Lanjut nih, 12. 12. Ini mah udah materinya nih kemarin. Pasti terjawab langsung. You need information more here. Oke. If Yes. Jawabannya adalah if. Kalau materi kemarin berarti namanya apa ini? materinya kemarin tuh namanya apa pokoknya ada zero, ada Betul. Nah, sekarang saya nanya, ini tipe apa? Tipe satu, 2 oh atau zero? dia tipe Ada zero, tipe satu. ini tipe dua bukan tipe satu, Betul tipe satu. Tipe satu itu sama tipe dengan zero satu sebetulnya. Tipe ya. satu itu sama dengan zero gitu loh. Oke, thank you. Mm-mm. Tipe satu bagian A ya. Lanjut sekarang nomor 13. Gampang juga. Tapi oke. Kemarin di materi kemarin nggak ada, tapi bisa deh kayaknya terjawab nih.
Dan materinya juga teorinya ada dalam bahasa Inggris. Grammar khususnya. They are made. Kenapa jawabannya itu, Dinda? Why do you Karena choose D? karena they kan banyak. Kenapa nggak A coba? Boleh juga ada kalimat they made, verb 2. Di rumus kan ada subject verb to. eh Harus ada to be-nya nggak sih, Kak? Hmm, Enggak ya? tergantung. Tergantung juga gitu loh. Oke. Jawabannya saya langsung kasih appreciate. Jawabannya betul adalah B, betul. Tapi kalau misalkan kita secara teori yang lain boleh juga nih. They made ada rumusnya, they make ada juga, tapi karena dilihat dari sisi kalimat, ini kalimatnya adalah pasif, tidak. Ini Hmm, pasif. Kenapa? Cirinya pasif itu biasanya ada kata in di akhirnya nih, akhir titik ada in. Line in apalagi biasanya ada at, ada of dan lain sebagainya. Pasif jadinya. Oke, pernah belajar ketika SMA pasif voice? pernah. Oke, gimana rumusnya coba? Pasif voice, masih ingat? Nggak ingat, Kak. Oke, pasif voice rumusnya kayak gini, yang positif subject plus to be, oh S-nya gedein deh. Oke, subject plus to be-nya tuh bebas ya, mau is, am, are, was, were, plus verb 3. Nah, verb 3 setelah itu plus apa lagi, Sir? Boleh in, boleh at, boleh off, dan lain sebagainya. Menyesuaikan kalau itu. Nah, pasif itu makna kalimatnya atau makna artinya adalah di atau ter gitu aja. Buat dibuat berarti makan dimakan, minum diminum. Nah, di sini kalau dilihat dari mana? They are made. Mereka diproduksi atau dibuat ya, dibuat di pabrik kita. Bukan mereka membuat di pabrik kita ya. Jadi yang pas memang pasif. Our beds are very comfortable and modern. They are made. Kasur kita sangat modern dan nyaman. Mereka, kasur itu dibuat atau diproduksi di pabrik kita. Gitu. Jadi pasif sebetulnya. Oke, so lanjut nomor. Selamat datang di Bimbel Masuk Unhar. Program kami antara lain personal private, kelas intensif, kelas online, tryout realistis. Tergabung bersama kami Bimbel Masuk Unhar di website, nomor telepon, di sosial media kami. Terima kasih.